Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman wawancara dengan HR atau user. Di kesempatan ini aku pengen membahas satu pertanyaan saja teman-teman, buat teman-teman latihan. Barangkali nanti akan ada yang muncul. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah belajar terkait dengan pertanyaan ini? Ceritakan saat Anda bekerja dengan tim dari departemen lain. Pernah nggak? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menghadapi pertanyaan ini di interview nyata dan masih bingung kira-kira gimana? Yuk kita diskusi bareng aja, teman-teman. Kita akan membahas satu pertanyaan ini. Nanti gimana cara berpikirnya, gimana cara menjawabnya, kita akan bahas semuanya di sini. Bagi teman-teman semua yang nonton videoku sebagai video pertama dari channelku untuk video ini. Salam kenal dan selamat datang. Silahkan teman-teman kalau mau belajar seputar interview yang berkaitan dengan video sejenis video yang sekarang ini ya teman-teman ya. Buka playlist aja, cari playlist yang judulnya tes interview. Di sini aku udah sediain kumpulan pertanyaan yang teman-teman itu bisa pelajari. Di situ aku menyampaikan sudut pandangku terkait dengan maksud dari suatu pertanyaan agar teman-teman tahu, oh ini maksudnya begini, oh ini loh yang boleh dan nggak boleh disampaikan, begini cara menjawabnya. Dan di beberapa pertanyaan aku juga akan mencantumkan contoh jawaban. Tidak untuk dihafal ya teman-teman ya, tapi untuk dimodifikasi, disesuaikan dengan gaya komunikasi dan pengalaman masing-masing. Kalau teman-teman di sini belajar dari playlistku, nggak terbatas di sini teman-teman. Jadi di playlistku itu untuk belajar interview itu ada dua. Pertama playlist tas interview ini, video ini termasuk video yang ada di playlist ini ya. Nanti teman-teman tinggal lebih banyak mendengarkan. Yang kedua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Nah, kalau playlist yang itu aku akan kasih teman-teman kumpulan pertanyaan. Di satu video ada puluhan pertanyaan untuk teman-teman belajar ngomong, praktek berbicara. Jadi video yang ada di playlist ini untuk banyak mendengar, di sana banyak teman-teman praktek ngomong sendiri atau praktek berbicara. Kenapa harus kayak gitu? Karena yang namanya interview itu, teman-teman mendengarkan dan praktek bicara itu harus imbang. Interview itu jangan pernah teman-teman belajar dengan cara baca aja, itu kurang. Ya, karena teman-teman itu nanti pada akhirnya interview juga harus ngomong juga kan. Dan jangan ada yang berusaha menghafal, tapi pahami konsepnya. Biar teman-teman sadar bahwa interview itu bukan proses store hafalan. Interview itu adalah pertukaran informasi. Biar lebih natural, teman-teman harus imbang belajarnya antara mendengarkan dan praktek ngomong. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan ini, ceritakan saat Anda bekerja dengan tim dari departemen lain. Pertanyaan interview ini aku akan sarankan teman-teman jawab dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR itu adalah suatu metode yang digunakan oleh seseorang pada saat dia harus menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang dia lakukan. Disebut STAR karena STAR itu singkatan. S itu adalah situation atau situasi. Teman-teman menggambarkan saat itu situasinya gimana sih? Kemudian T itu task. Dengan situasi semacam itu, teman-teman itu sebagai apa dan dikasih tanggung jawab apa, tugasnya apa. Kemudian ada A itu action. Tindakan apa yang teman-teman lakukan dan R itu result. Gimana hasilnya kayak gitu. Nah, urutan dari menggambarkan situasi, gambarkan tugasnya apa, aksinya apa, dan resultnya apa, itu adalah cara mudah pada saat teman-teman harus menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan respon atau perilaku. Kayak gitu, teman-teman. Biar nanti teman-teman lebih dalam, nanti googling ya metode STAR itu gimana. Jadi pada saat teman-teman di interview dengan kata ceritakan titik-titik gitu, paling gampang tuh menggunakan metode STAR. Nah, di sini aku akan cantumkan beberapa contoh dari jawaban, biar teman-teman lebih paham gitu ya. Ceritakan saat Anda bekerja dengan tim dari departemen lain. Teman-teman di sana boleh coba nanti dibayangkan kondisinya gimana. Ini aku kasih contoh teman-teman. Misalkan teman-teman itu pengen ngelamar sebagai staff marketing dan R&D. Tapi teman-teman dulu pernah juga bekerja gitu ya sebagai staff marketing gitu. Teman-teman sekarang pengen ngelamar sebagai staff marketing lagi. Nah, dulu teman-teman pernah kerja sama tuh dengan tim R&D. Nah, teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya bekerja sebagai seorang staf marketing di PT ABCD. Kasih intro dulu, baru teman-teman masuk ke STAR. Situasinya sekarang. Saat itu perusahaan saya merencanakan peluncuran produk baru. Saya dari tim marketing bekerja sama dengan tim R&D untuk menyusun strategi peluncuran yang tepat. Teman-teman masuk ke tugasnya. Tugas saya saat itu adalah memahami fitur produk dari tim R&D dan menerjemahkannya menjadi
bahasa pemasaran, bahasa marketing yang mudah dipahami oleh pasar. Yang saya lakukan saat itu, udah masuk ya ke action ya. Saya mengadakan beberapa pertemuan dengan tim R&D untuk mempelajari detail teknis produknya. Selanjutnya, di momen itu saya juga mengusulkan sesi brainstorming antara tim marketing dan tim R&D agar kita sama-sama memahami spesifik spesifikasi teknis dan nanti kegiatan kedepannya bagaimana. Teman-teman langsung masuk ke bagian result. Hasilnya, kampanye pemasaran berhasil menarik perhatian, misalkan teman-teman angkanya 15.000 calon pelanggan dalam minggu pertama dan produk mencapai target penjualan kuartal dalam waktu 2 bulan saja, kayak gitu. Boleh, teman-teman hubungkan. Mungkin teman-teman di sini tim marketing hubungannya sama apa? Sales, boleh, silahkan. Coba. Tapi nanti teman-teman kalau belum bisa ngomong secara spontan, mumpung belum ngadapin interview beneran, boleh sambil dicoret-coret tuh, itu dirasain. Oh, aku tuh pernah kerja sama sama tim ini. Aku sama tim ini gitu. Boleh banget nggak? Boleh banget kayak gitu ya. Gitu, ini adalah contoh gambaran kalau teman-teman pernah bekerja sebagai seorang staff marketing. Aku kasih contoh nomor 2. Misalkan teman-teman pernah kerja sebagai staff admin. Nah, teman-teman sebagai staff admin itu pernah bekerja sama dengan tim keuangan. Boleh banget. Biasanya apa sih admin sama keuangan? Misalkan ngurusin audit internal. Boleh teman-teman sampaikan. Sebelum masuk ke STAR, ingat ya, teman-teman kasih intro dulu biar lawan bicara tahu ini konteksnya pada saat aku kerja di sini sebagai ini loh gitu ya. Contoh misalkan, saat itu saya memiliki pengalaman kerja sebagai staf administrasi di PT ABCD. Masuk ke situasi. Tim saya dari Departemen Administrasi diminta bekerja sama dengan tim keuangan untuk mempersiapkan audit internal tahunan. Tugas saya, udah masuk ke tas ya, tugas saya adalah menyediakan dokumen yang dibutuhkan dan memastikan data administrasi sesuai dengan laporan keuangan. Masuk ke actionnya. Yang saya lakukan saat itu adalah saya berkoordinasi langsung dengan tim keuangan untuk memahami kebutuhan auditor, menyiapkan dokumen yang relevan, dan memeriksa kembali semua dokumen untuk memastikan kesesuaian dan tidak ada kesalahan data yang saya sediakan. Hasilnya, audit internal selesai dalam kurun waktu sekian hari dengan sukses tanpa temuan mayor dan waktu penyelesaian audit berkurang 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang memakan waktu selama sekian lama. Boleh. Nah, ini adalah contoh gambaran kalau teman-teman pernah jadi staff admin bekerja sama dengan tim keuangan untuk kebutuhan audit. Mungkin teman-teman bisa staff administrasi yang berkaitan dengan HR, itu juga bisa ya. Nanti berhubungannya sama kepatuhan karyawan misalkan gitu. Atau administrasi dengan bagian mana lagi? Boleh banget teman-teman ya di sini ya. Tim sales mungkin bisa gitu. Coba dibayang-bayangkan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Oke? Paham ya konsep STAR-nya ya teman-teman ya. Aku kasih contoh lagi, kita masuk ke yang selanjutnya. Misalkan teman-teman itu pernah bekerja sebagai staff HR. Nah, saat itu teman-teman itu pengen ada kerjasama dengan tim IT. Apa? Misalkan teman-teman tadinya tuh kan ada pelatihan, misalkan teman-teman HR training gitu ya. Terus modulnya tuh tadinya tuh manual, sekarang pengen ada modul digital yang baru, makanya butuh tim IT. Boleh sampaikan? Kasih gambaran dulu, intro dulu. Saat itu saya bekerja sebagai HR training and development misalkan untuk PT ABC DFG. Sebagai staf HR, saya bekerja dengan tim IT untuk menyusun modul pelatihan digital bagi karyawan baru. Teman-teman masuk ke tas sekarang. Tugas saya adalah memastikan konten pelatihan relevan dengan kebutuhan karyawan, sementara tim IT nanti akan bertanggung jawab untuk teknis di platformnya. Yang saya lakukan saat itu adalah, udah masuk ke action ya, saya membuat daftar kebutuhan pelatihan berdasarkan diskusi dengan manajer departemen, lalu berdiskusi dengan tim IT untuk merancang platform yang intuitif. Kami juga melakukan uji coba dengan karyawan lama sebelum peluncuran resmi. Barangkali ada masukan-masukan dan saat itu memang banyak masukan yang akhirnya kita tampung bersama. Saat peluncuran, akhirnya modul pelatihan tersebut dapat diterima dengan baik dan tingkat penyelesaian pelatihan meningkat dari yang tadinya sekian lama menjadi sekian lama. Itu boleh kalau nggak harus pakai angka gitu teman-teman. Coba bayangkan teman-teman di sini STAR. Teman-teman menyampaikan metode STAR ini paling ya plus minus 2 menit lah kayak gitu. Boleh banget ya. Ini contoh gambaran. Teman-teman ada HR. HR kan macam-macam ya. Mungkin ada HRGA teman-teman, HR recruitment, HR Komben, HR training, HR apalagi teman-teman? Admin HR.
Boleh banget nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan pengalamannya. Aku kasih contoh yang lain, misalkan teman-teman pernah kerja di bagian produksi. Terus orang produksi itu biasanya apa sih? Ada hambatan, ya, mesin error lah gitu-gitu. Akhirnya harus kerjasama sama tim teknisi maintenance. Boleh teman-teman sampaikan. Jadi fokus untuk pengalaman kerjasamanya itu adalah mengatasi masalah produksi. Teman-teman boleh sampaikan. Misalkan saat itu saya bekerja sebagai staf produksi atau operator produksi di PT ABC DFG. Situasinya adalah mesin produksi utama sering mengalami gangguan yang akhirnya menghambat jadwal produksi dan kita harus melakukan lembur yang sebenarnya itu tidak perlu. Produktivitas harian kita juga menurun. Saya dari tim produksi bekerja sama dengan tim maintenance untuk menemukan solusinya. Tugas kami adalah mengidentifikasi penyebab masalah dan meminimalisasi waktu henti mesin. Yang saya lakukan saat itu, udah ke action ya. Saya mengatur jadwal pertemuan rutin dengan tim maintenance untuk mendokumentasikan pola kerusakan. Dari pola yang ada, akhirnya kami bersama-sama menyusun jadwal perawatan preventif yang baru dan mengimplementasikannya. Hasilnya, waktu henti mesin berkurang yang tadinya memakan waktu sekian jam menjadi sekian jam misalkan, dan target produksi kembali tercapai secara konsisten dan mesin utama tidak mengalami gangguan-gangguan yang berarti ke depannya. Boleh teman-teman kayak gitu. Bagian produksi boleh kayak gitu. Ya. Coba teman-teman nanti ini bayangkan departemen lain, orang produksi biasanya sama apa sih gitu. Boleh banget ya. Jadi nanti boleh disesuaikan. Produksi sama tim marketing atau tim produk itu, tim produknya. Boleh nggak? Boleh kayak gitu. Coba nanti disesuaikan ya. Aku kasih contoh lain penggunaan metode STAR pada saat teman-teman menjawab pertanyaan interview HRD. Ceritakan saat Anda bekerja dengan tim dari departemen lain. Misalkan teman-teman itu dibalik tadi berkaitan dengan HR dan tim IT, sekarang teman-teman yang punya pengalaman sebagai staf IT-nya. Nah, ini bekerja sama sama tim sales yang jualan di lapangan, kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan, misalkan untuk pengembangan sistem laporan baru. Karena misalkan tim salesnya itu kan dia sering ke lapangan. Kalau manual-manual nunggu pulang dulu, pelaporannya nggak efisien, nggak efektif. Nunggu pulang lama gitu misalkan. Boleh sampaikan. Kasih intro dulu. Saat itu saya bekerja sebagai staf IT dari PT ABC DFG. Masuk ke situasi. Perusahaan membutuhkan sistem pelaporan penjualan yang lebih terintegrasi. Saya dari tim sales bekerja sama. Oh, ini berarti gambarannya adalah teman-teman jadi bagian salesnya. Sorry ya, ini sudut pandangnya boleh dibolak-balik sebenarnya. Kalau yang di sini aku tulisnya ternyata jadi tim salesnya. Saya dari tim sales bekerja sama dengan tim IT untuk mengembangkan sistem baru. Atau dibalik nanti, saya dari tim IT berkoordinasi dengan tim sales untuk mengembangkan sistem baru. Saya bertanggung jawab menyediakan kebutuhan user. Sementara tim IT merancang sistem sesuai spesifikasi tersebut. Atau dibalik nanti, saya sebagai tim IT merancang sistem sesuai spesifikasi dan nantinya tim sales menyediakan kebutuhan user kayak gitu. Oke ya. Ini sudut pandangnya bisa bolak-balik gitu ya teman-teman ya. Kita ke actionnya. Karena kita pakai sales, aku jadi tim sales, boleh sampaikan. Saya mengadakan workshop dengan tim sales gitu untuk mengumpulkan kebutuhan, mendokumentasikan dan memberikan masukan kepada tim IT selama proses pengembangan. Kami juga mengadakan sesi pelatihan untuk penggunaan sistem baru. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Teman-teman boleh banget gitu menyampaikan ini. Lalu hasilnya, sistem pelaporan baru meningkatkan efisiensi sebesar 50% untuk pelaporannya dan memberikan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Kayak gitu. Ingat teman-teman, dari contoh-contoh ini, karena ini kolaborasi, boleh dibolak-balik ya, IT, sales, sales, IT. Ingat, logikanya boleh dibolak-balik. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa juga ini misalkan teman-teman ada berkaitan dengan CSR dan legal. Kayak gitu. Boleh nggak disampaikan? Boleh. Ini sudut pandangnya adalah teman-teman dari tim CSR-nya. Boleh. Teman-teman sampaikan saat itu saya adalah bagian dari CSR PT ABC DFG. Perusahaan saya, masuk ke situasi ya, perusahaan saya mengadakan program tanggung jawab sosial perusahaan besar yang melibatkan donasi dalam bentuk barang. Saya dari tim CSR harus bekerja sama dengan tim legal untuk memastikan kepatuhan regulasi dari barang-barang tersebut. Saya bertugas untuk masuk ke tas, menyusun rencana distribusi barang dan memastikan dokumen legalitas sesuai dengan aturan. Yang saya lakukan saat itu,
Masuk ke action. Saya bekerja dengan tim legal untuk mempelajari aturan distribusi donasi, menyesuaikan rencana operasional, dan mengadakan sesi orientasi bagi tim distribusi. Kayak gitu gambarannya. Masuk ke hasilnya. Hasilnya, program selesai tepat waktu dan perusahaan mendapatkan apresiasi dari komunitas lokal. Meningkatkan reputasi perusahaan secara signifikan. Gitu, teman-teman. Nah, itu adalah gambaran pada saat teman-teman pernah punya pengalaman dan kerjasama antara tim CSR dan tim legal gitu. Oke, mungkin nanti ada tim CSR dengan tim marketing untuk promosi kegiatan, boleh. Nanti ada tim CSR dengan tim IT, promosi secara online di platform, boleh. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa coba disesuaikan dengan pengalamannya. Ingat kalau menggunakan metode STAR itu kasih gambarannya dulu, baru nanti teman-teman masuk ke STAR-nya itu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke ya. Semoga kegambar teman-teman. Sementara dari aku itu dulu untuk menjawab pertanyaan barusan. Kalau nanti teman-teman ada hal-hal yang pengen didiskusikan, boleh hubungin aku lewat platform-platform yang ada di samping ini. Barangkali ada hal lain yang mau didiskusikan. Dan kalau mau belajar dari channelku, ingat masih banyak video yang bisa teman-teman explore. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Nantinya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, Kak, coba bahas pertanyaan ini gitu. Boleh request tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Dan semoga nanti aku bisa provide videonya segera. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.